Maaf Pak Wi, sebentar. Pak Wi tadi menyebut Bang Hariman Siregar ya? Oke. Kalau begitu, Bang Hariman itu tokoh legendaris peristiwa Malari yang kini memimpin Indemo atau Indonesian Democracy Monitor sudah lama ikut mengkritisi model demokrasi hasil amandemen. Ya. Nah, ini yang perlu hati-hati. Saya akan cerita. Kritik terhadap model demokrasi hasil amandemen juga datang dari Forum Tanah Air atau FTA. Saudara Chris Komari yang tinggal di Amerika Serikat mengkritisinya dengan 11 pilar demokrasi dan 14 prinsip demokrasi yang digunakan oleh pemerintahan California lewat WA Group. Bagi masyarakat Indonesia, saya pesan harus hati-hati terhadap propaganda FTA ini. Bagi kaum pencinta Undang-Undang Dasar 1945, juga mengkritisi model demokrasi hasil amandemen, bahwasanya demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah demokrasi sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya Indonesia itu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Itu Pak Wi. Mohon maaf saya nyela. Ya. Monggo Pak Wi, silahkan lanjut. Bang Hariman Siregar, Pak Wi. Iya, Bang Hariman itu aktif sekali dalam kegiatan-kegiatan tersebut dan selalu berdiri di garis depan. Pak Pri, saya mau ngambil 2 contoh kegiatan yang diantaranya dilaksanakan secara lesehan di kediaman Pak Tri Sutrisno di Jalan Purwakarta, ya, Jakarta Pusat, dengan perumusan ya, yang berjudul Pernyataan 1 Juni 2006 Purwakarta 6. Itu kegiatan pertama yang dilakukan di kediaman Pak Tri. Kegiatan kedua diberi rumusan yang berjudul Rekomendasi Majelis Silaturahmi Rakyat Peduli Nasib Bangsa. Itu diselenggarakan 1 Oktober 2006 bertepatan dengan 9 Ramadan, yaitu pernyataan proklamasi kemerdekaan pada tahun Hijriah yang lalu. Dan menarik juga Pak Tri, satu benang merah dari serangkaian kegiatan di atas tadi adalah penilaian tentang amandemen Undang-Undang Dasar 2002 yang kebablasan dan bagaikan arah penunjuk perjalanan bangsa atau bagian kompas ya, yang rusak. Karena itu sesuai dengan kelaziman yang berlaku, saya kira Pak Pri lebih paham karena Pak Pri seorang tokoh militer yang berlaku liberal, maka kita harus kembali kepada basis, kembali ke titik awal start, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945. Setelah itu, setelah kita kembali, maka kompas ini diperbaiki lagi. Kita lakukan dengan melakukan kaji ulang secara sistemis dengan melibatkan masyarakat luas. Jadi bukan hanya dirumuskan oleh para partai politik, tokoh partai politik saja. Untuk kemudian disempurnakan dengan cara adendum. Yang tak kalah menarik adalah dalam kegiatan ini keterlibatan tokoh-tokoh sepuh Ruslan Abdul Ghani, Kiai Ali Afi, mantan Presiden Tri Sutrisno, Frans Seda, tokoh Aceh Hamdan Jamzami, Pak Sudiradi Sudirja, dan lain-lain dalam berbagai kegiatan tadi.
Pak Bri, mengingat masa waktu itu, kecurigaan terhadap Orde Baru dan Divisi ABRI masih kuat. Maka para tokoh yang giat di Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya tadi sepakat untuk secara taktis mengutamakan penggunaan istilah kaji ulang. Jadi mengutamakan penggunaan istilah kaji ulang dibanding penggunaan istilah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Oke, baik Pak Wi, saya paham bahwa penggunaan kata kaji ulang waktu itu sifatnya hanya taktis. Oke, monggo lanjut Pak Wi. Alhamdulillah Pak Bri dan Pak Profesor. Kalangan generasi muda yang semula pada umumnya menolak dan mencurigai gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli pada Rabu 22 Juli 2015 mereka justru menerima. Di sini terjadi titik balik. Pada hari itu mereka yang tergabung dalam forum aktivis lintas generasi yang berasal dari berbagai organisasi mahasiswa mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan keprihatinan nasional. Dan untuk mengatasinya Pak Bri, mereka menyuruhkan agar pemerintah meluruskan kiblat bangsa dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pernyataan tegas untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli dibacakan oleh Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Beni Pramula yang didampingi Ketua Presidium PP Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Lydia Natalia Safono, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Nimade Betarian Saraswati, dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia Karman, serta sejumlah aktivis lintas generasi. Sejak pernyataan forum aktivis lintas generasi tersebut Pak Bri, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk kemudian dikaji ulang dan disempurnakan dengan cara adendum semakin marak. Diskusi dan kajian dilakukan di berbagai forum dan kampus, juga pertemuan dengan pimpinan DPR dan MPR. Salah satu contoh kegiatan yang menurut saya cukup bersejarah yaitu Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada bertempat di Balai Senat Universitas Gadjah Mada juga melakukan kajian buku yang kita susun ini, yaitu pada 13 Maret 2019 dengan pidato pengarahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Hasil kajian ini, prosidingnya, kemudian oleh Pak Gunawan Sumo dan kawan-kawan termasuk saya diterbitkan menjadi buku dengan judul Pancasila Jati Diri Bangsa. Buku ini diluncurkan 15 Agustus 2019 juga di Universitas Gadjah Mada. Dalam ini dari Jakarta antara lain dari Pak Taufik Ruki dan saya. Alhamdulillah gerakan itu terus berlangsung sampai sekarang. Meski harus jujur diakui, belum menyatu, belum solid betul, belum menjadi gerakan 3C yang solid, yaitu concentrate, convergent, dan continuous. Namun demikian yang luar biasa dan secara istiqomah konsisten, Pak Tri Sutresno terus bergerak. Kita saksikan sendiri. Tatkala kita berdua melakukan kunjungan silaturahmi di kediamannya Senin 12 Mei 2025, Pak Tri Sutresno beberapa kali mengungkapkan pandangannya tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 18 Agustus 1945 untuk selanjutnya dikaji ulang dan disempurnakan dengan cara adendum. Pandangan beliau juga pernah diungkapkan ketika Pak Tri menyelenggarakan peringatan Sumpah Pemuda tahun 2023. Pak Tri juga secara tegas mengungkapkan hal tersebut. Kembali
ke Undang-Undang 45 tersebut oleh Pak Tri ditegaskan merupakan butir pertama dari 8 tuntutan para purnawirawan belum lama ini yang merupakan pangkal masalah dari 7 tuntutan selanjutnya. Jadi yang pangkal masalahnya adalah masalah amandemen, karena itu harus kembali. Sedangkan 7 tuntutan lainnya itu merupakan produk turunannya. Dan Pak Tri, saya kira ini sangat mengesankan pasti untuk Pak Tri ya, tentu saja ya. Tatkala Pak Tri Sutioso mengantar kita pulang, di depan pintu keluar, beliau kembali menggenggam tangan Pak Tri dan mengulangi penegasannya tadi untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan selanjutnya dikaji ulang dan disempurnakan dengan cara adendum. Pak Pri, Masya Allah Pak Pri, menurut saya ini konsistensi dari senior bangsa, sesepuh bangsa yang patut kita hargai. Terima kasih. Pak Wi, terima kasih banyak. Saya yakin pemirsa puas mendengar penuturan Pak Wi tadi. Bagaimana tidak? Sejak dulu, para tokoh senior dari berbagai daerah bersatu berpikir untuk keselamatan negeri ini. Walaupun masih secara taktis dengan bahasa halus kaji ulang hasil amandemen pada tahun 2006. Namun terjadi perubahan sikap mahasiswa dan pemuda dalam forum aktivis lintas demokrasi setelah melihat buruknya outcome hasil amandemen, dengan tegas menuntut untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila pada tahun 2015. Ini benar-benar sangat membanggakan. Pak Wi, sekali lagi terima kasih atas penjelasan sejarah perjuangan gerakan tuntutan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan kaji ulang hasil amandemen. Dua narasi yang beda, yang tidak perlu untuk diperdebatkan. Karena keduanya memiliki korelasi untuk satu tujuan, agar Indonesia tidak punah. Itulah pesan Jenderal Wijaya Suyono dan Jenderal Saidiman Suryo Hadiprojo yang masih tetap digelorakan oleh Jenderal Tri Sutrisno sampai dengan saat ini. Penjelasan Pak Wi benar-benar sangat bermanfaat. Semoga Pak Wi selalu sehat walafiat. Amin. Pemirsa yang budiman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada episode yang akan datang. Selamat berjuang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Terima kasih.